mohon Bapak Ibu yang masih duduk di belakang agar ke depan, karena baris depan itu masih banyak yang kosong ya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya persilakan biar yang terlambat datang duduknya di belakang, yang datang lebih awal menempati duduk yang di depan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat, kami mohon untuk berdiri bersama-sama untuk sejenak bersaat teduh. Mari kita berdiri bersama-sama. Mazmur 113 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mengagumi bahwa Allah kita itu baik. Mari sekali lagi kita nyanyikan dengan penuh semangat. Allah itu baik, sungguh bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku
Mari kita bersama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami imani dan kami yakini dalam Yesus Kristus, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan telah kembali mengantarkan kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, untuk bersama-sama mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan, dan pada waktu kami pulang merasakan sukacita karena berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang lain yang pada saat ini sedang dalam perjalanan. Mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan menyertainya, sehingga boleh sampai ke tempat ini dalam keadaan baik. Akhirnya kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sidang kami silakan duduk kembali. Kita akan menyanyikan nyanyian Batu Karang Perlindungan. Bait 1-2 baru kur, lalu 3-4 baru kur. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Ku selamat dari tiap setru, naungan yang tetap teguh. Selalu kau di sisiku, naungan yang tetap teguh. Tak ada takut padaku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan yang teguh. Biarlah topan berderu, naungan yang tetap teguh. Tak goncang perlindunganku, naungan yang tetap teguh. Ya Tuhanku, kau sungguh baik, naungan yang tetap teguh. Penolongku selamanya, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Kita akan kembali berdiri, kita akan bersama-sama membaca ayat pada hari ini. Silakan jemaat berdiri. Yang diambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Kita baca 2 kali bersama-sama. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 akan kita baca bersama-sama dan 2 kali. 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sekali lagi. Karena segala akar kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Silakan duduk kembali. Kita akan kembali bersama-sama menyanyikan Allah peduli.
yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan memahami diri kami. Tuhan mengerti kondisi kami dari hari ke hari. Bahkan Tuhan mengerti hati kami masing-masing. Kami memohon pertolongan Tuhan supaya sungguh dalam perjalanan hidup kami tetap setia kepada Tuhan. Kami mengaku Tuhan bahwa sekeliling kami sedang berubah, namun Engkau yang tidak berubah senantiasa menuntun membimbing kami kepada firman-Mu yang tidak pernah berubah. Tuhan, kami menyerahkan segala hidup kami menyerahkan seluruh masa depan kami ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Kami percaya nama-Mu diagungkan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, sampai selama-lamanya. Hari ini Bapa yang Maha Agung, kami datang di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami memohon kepada Tuhan pertolongan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuhnya.
Kami menyerahkan Ibu Mariana yang agak terganggu kesehatannya. Tuhan berkenan untuk menolongnya, memberikan kepadanya ya Tuhan pemulihannya kembali. Demikian juga dengan Pak Sis, Ibu Sis, kami menyerahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Dan juga semua saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuhnya. Kami menyerahkan secara khusus keluarga Bapak Pendeta David Sumarto. Tuhan berkenan untuk memberikan kepada mereka penghiburan khusus Tuhan, supaya mereka dapat menikmati hari-harinya dengan tuntunan Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Guntur Subagio ke dalam tangan Tuhan, dengan pergumulannya juga berkenaan dengan kesehatannya. Kami menyerahkan penuh saudara kami ini ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Bapak Pendeta Victor Rembet secara khusus kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Demikian juga dengan istri Bapak Ketua STTBJ yang ada di Jakarta, Tuhan juga menolongnya. Kiranya mujizat Tuhan dinyatakan untuk semua saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuhnya. Bapa yang Maha Agung, secara khusus kami menyerahkan anak-anak muda kami ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Biarlah dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang kerjakan, tangan kasih sayang-Mu selalu bersama-sama dengan mereka, menuntun mereka, menunjukkan kepada mereka jalan yang harus mereka tempuh, supaya mereka menjadi terang di antara sahabat-sahabatnya, teman-temannya, sehingga nama-Mu ditinggikan melalui kehidupan anak-anak muda kami ini ya Tuhan. Kalau mereka sedang bergumul dengan studinya, Tuhan menolongnya. Pada waktu mereka bergumul dengan pekerjaannya, Tuhan menguatkan mereka. Kiranya iman mereka tetap teguh, kuat, kokoh, dan tangguh menghadapi tantangan-tantangan yang bertubi-tubi menghantam mereka. Kuatkan mereka semua tanpa kecuali ya Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki baptisan. Tuhan menolong mereka, kuatkan mereka, anugerahkan kepada mereka hati yang setia, sehingga mereka dapat menangkap makna dari baptisan dengan benar, sehingga mereka setia sampai pada akhirnya. Bapa yang Maha Agung, kami menyerahkan Gabungan Gereja Baptis Indonesia bersama dengan Yayasan Baptis Indonesia ke dalam tangan Tuhan, dengan program-programnya yang baru, dengan pekerjaan-pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan memberkati mereka semua tanpa kecuali. Kami menyerahkan secara khusus bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam tantangan-tantangan yang tidak mudah sekarang ini ya Tuhan. Anugerahkan pada pimpinan kami dari yang paling atas sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka, dan kekuatan untuk mengambil keputusan dengan benar, tepat, dan baik. Dan semuanya itu karena hikmat dari Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih sayang Bapa yang Maha Agung. Anugerahi bangsa kami Tuhan dengan ketahanan supaya dapat mengatasi krisis sekarang ini, meskipun tidak mudah. Tuhan tolong mengenai krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis segala macam. Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kuatkan bangsa kami, biarlah negara kami tetap utuh di tangan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Kota Bandung dan Cimahi. Tuhan memberkati kami semua di Bandung, di Cimahi, di Bandung Barat, dan di tempat-tempat lain, supaya kami tetap dapat memuliakan Tuhan Yesus Kristus lewat ibadah-ibadah kami. Akhirnya kami menyerahkan seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ditinggikan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, nama Tuhan diagungkan. Haleluya, amin.
Baik, terima kasih Pak Sri atas doa syafaat yang sudah disampaikan. Kiranya apa yang menjadi kerinduan kami bersama, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Baik, mari kita akan bersama-sama kembali menyanyikan nyanyian Tuhan Yesus baik. Kita berdiri, Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengembalikan persepuluhan kita dan persembahan kita kepada Tuhan. Keluarga Bapak Jeffrey akan menolong mengedarkan kantong persepuluhan dan persembahan. Kami persilakan keluarga Bapak Jeffrey, ibu dan putranya akan menolong mengedarkan kantong persepuluhan dan persembahan. Kami mohon Bapak Martin akan pimpin doa persepuluhan dan persembahan. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan pertolongan Tuhan yang sudah menuntun memelihara kami Tuhan dari awal ibadah kami sampai saat ini Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami anak-anak-Mu mengembalikan persembahan dan persepuluhan kami. Engkau akan memberkati kami, tangan-tangan yang akan memberi pada siang hari ini, agar bisa meningkatkan pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur kami, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berterima kasih. Amin.
bagi Bapak Ibu yang ingin mengembalikan persembahan dan persepuluhan lewat rekening gereja, sudah tertera seperti di layar. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui khotbah pada pagi siang hari ini yang berjudul Belajar Mencukupkan Diri, yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Ausia. Kami persilakan. Salam, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat siang. Ya. Bersyukur kasih kemurahan Tuhan sudah memberkati hidup kita, menyelamatkan kita, dan sumber berkat menyertai kita sampai saat ini. Mungkin semuanya sudah mendengar. Kemarin pemerintah mengumumkan, sore kemarin ya, kenaikan harga BBM. Ya, ada yang biasa saja menanggapinya, ada yang ekstrim. Ya, karena meskipun dinaikkan, itu masih disubsidi. Ya, meskipun naik, tapi masih pemerintah subsidi. Kalau harga normal luar biasa ya, 17, pertalite aja bisa 14, solar aja bisa 12, artinya masih disubsidi. Dan besok pasti ya, atau hari ini ya, harga-harga mulai pasti lambat laun naik. Tapi ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah luntur, apapun keadaan sekitar kita. Amin Bapak Ibu. Ya, itu yang harus kita pegang. Ya. Ada pujian, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, artinya terjadi huru hara di depan, di sekitar kita, sampai gunung bergoncang, bukit bergoncang, tapi ingat apa? Kasih setia Tuhan tak pernah luntur. Ya. Selama kita berdoa berusaha, Tuhan akan mencukupkan kita. Amin. Karena itu firman Tuhan, belajar mencukupkan diri. Seperti apa? Belajar mencukupkan diri yang firman Tuhan ajarkan. Mari kita berdoa lebih dulu. Dengan kekuatan Roh Kudus, hari ini memimpin kami semua, sehingga kami pulang tidak sia-sia, tapi ada berkat firman Tuhan yang mensupport, menguatkan, membimbing kami, sehingga sekitar kami, kejadian apapun, kami melihat janji kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu hari ini, sehingga pemberitaan firman-Mu memberkati kami semua. Dalam Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Belajar mencukupkan diri. Ya. 1 Timotius 6 ayat 10 yang kita baca tadi, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mari kita teliti ayat ini, apa yang menyebabkan banyak orang bersedih, banyak orang berduka, banyak orang menangis. Di situ disebabkan cinta uang, perhatikan. Karena akar segala kejahatan, risa, penyebab, asal usul, dikatakan di situ akar.
pohon kita, buah-buahan khususnya yang kita tanam, hasil buahnya atau pohonnya baik tidaknya ditentukan dari akarnya. Kalau akarnya jelek, ya pasti buahnya apalagi pertumbuhannya tidak optimal. Dalam hidup juga gitu. Kalau akarnya itu sudah tidak kondusif dan akarnya ada racunnya saudara, pasti ya, kehidupan kita akan bergoyang. Ya. Karena itu dikatakan akar segala kejahatan, dikatakan kejahatan di situ kakon. Ya. Risa gar, pantonton kakon, estin. Karena akar segala kejahatan, baik tindakan pidana, perdata, semua kejahatan, gitu ya, itu akarnya adalah terlalu cinta uang. Atau dikatakan pilar guria. Pilar guria itu dari kata filio. Sangat mengasihi, sangat mencintai. Uang, argurion. Di situ dikatakan arguria. Sangat mencintai harta, sangat mencintai uang. Kalau hidup kita itu fokusnya uang saudara, di situ tadi ya. Oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Banyak kedukaan, banyak kesedihan, penderitaan, bahkan meninggalkan imannya karena fokusnya uang. Uang itu netral. Kita punya uang banyak, ingat. Jangan dipikir, uang itu jahat, tidak. Uang itu netral. Bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita memakainya. Punya banyak uang enggak salah, enggak dosa. Kita mengumpulkan uang banyak, bekerja keras, berdoa dengan baik, tidak salah, tidak dosa. Tapi kalau kita fokus di dunia ini uang dan uang orientasinya saudara, kita nanti akan lihat bagaimana dampaknya tersirat di sini. Mari kita lihat contoh di sini. Banyak orang di luar sana termasuk orang Kristen tergiur dengan promosi marketing seperti ini. Ayo join kepadaku. Kamu pasti cepat kaya, cepat sukses dan untung besar. Untungnya bisa 10-20% loh. Apalagi tren di sini ya. Robot Sparta pasti untung. Forex, falas. Ayo titipkan uang ke saya di sini. Kalau di bank bunganya cuma 0,5%. Bertahun-tahun kamu ngumpulkan di sini. Invest ke sini. Karena itu dari orang yang sederhana, lalu dia kaya, mobil mewahnya di sampingnya, emasnya dan sebagainya, itu sarana promosi. Agar banyak konsumen ikut dalam promosi di berbagai kehidupan kita. Banyak terjerat. Enggak masyarakat, enggak awam, termasuk pemimpin-pemimpin, orang-orang terdidik, bahkan juga orang-orang kaya banyak saudara. Karena apa? Orientasinya kalau punya uang banyak, semuanya mudah. Justru kalau uang menjadi tuan kita, kita terseret tadi berbagai duka. Banyak juga anak-anak tuan terseret dalam hal di sini. Pertama, kedua, oke. Untungnya 10, 15, bahkan sampai 20%. Kesininya banyak yang tertipu akibat investasi bodong seperti ini. Kita lihat ayat firman Tuhan. Lanjut Mas. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Pila Guria. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ingat, kita punya uang banyak enggak dosa, enggak salah. Tapi kalau apa-apa diukur dengan uang saudara, ya, di situ.
orang tidak akan puas dengan uang itu. Mungkin gajinya sudah 5 juta baru kerja. Baru 2 tahun kerja sudah 10 juta. Semakin lama semakin banyak, ratusan juta. Kalau orientasi kita uang tidak pernah puas. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilan. Contoh apa yang dikatakan Yesus di sini? Kekayaan menghalangi orang untuk menemukan damai sejahtera, untuk menemukan hidup kekal di dalam Kristus. Ya. Bagaimana Yesus berdialog dengan orang kaya di sini? Pemuda kaya ini semuanya 10 hukum Allah. Taat hari Sabat, menghormati orang tua, tidak berzina, tidak membunuh, tidak mengingini milik orang lain. Semuanya ditaati. Tapi Yesus berkata apa? Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang kurang Tuhan. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah seluruh milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika pemuda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih karena banyak hartanya. Ini saudara, kalau mencintai uang, mencintai kekayaan berlebihan, over, Salam damai sejahtera dari surga di dalam Yesus Kristus akan terhalang. Contoh pemuda di sini. Kan itu siapa mencintai uang tidak akan puas. Sebesar apapun gajinya. Lihat para koruptor kelas kakap di situ. Ya, gajinya sudah puluhan juta. Polisi yang sudah letnan jenderal tuh, oke lah gajinya 5 juta, tapi tunjangannya hampir 30 juta. Ya, sekarang gaji pokok sama tunjangan betul-betul banyak tunjangan. Ya DPR, ya, mungkin gajinya 15 juta, tunjangannya sampai 50 juta per bulan. Kalau orientasi fokusnya di situ, orang tidak akan pernah puas untuk mensyukuri seberapa besar kecilnya gaji itu. Karena orientasinya uang, 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 dan uang. Mari kita lihat. Lanjut Mbak. Siapa pernah lihat film ini? Beast Clawing at Straw. Ya. Ini film baru termasuk Korea. Ya. Akibat cinta uang di situ. Kalau ada lihat gambar tas di situ, itu menjadi rebutan. Film ini cerita awal sampai akhir memburu uang. Ya. Karena cintanya dengan uang itu berlebihan saudara. Teman yang baik karena fokusnya uang saling sikat bahkan bunuh. Sama kerabatnya saling bunuh. Bahkan sama pasangannya suami dan istri saling bunuh. Betul yang dikatakan Alkitab Kati, akar segala kejahatan mencintai uang. Ingat uang tidak berdosa. Hati dan kefokusan kita yang mengibatkan kita terjatuh dalam dosa karena mencintai uang itu. Film ini gambaran. Endingnya apa? Semuanya enggak dapat. Justru sahabat yang baik terbunuh gara-gara uang 1 tas itu. Istri bunuh suami sebaliknya, suami bunuh istrinya juga gara-gara uang 1 tas itu. Saya lihat trailernya saja, cuplikannya, mengerikan. Dengan tipu jahatnya. Seperti firman Tuhan tadi, akar segala kejahatan terlalu mencintai uang. Lanjut, Lovely. Mari kita lihat akronim di sini. Ya. Seperti firman Tuhan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ya. U, ya, unfaithful,
ketidakpercayaan, ketidaksetiaan. Kalau orang fokus uang, saudara, kesetiaan dengan pasangannya akan luntur. Awal nikah pertama sangat setia, tahun kedua mulai luntur. Karena orientasinya keluarga itu sudah apa? Uang. Tugas pokok kita mengasihi Tuhan dilupakan, karena orientasinya sudah uang. Kalau terlalu mencintai uang, arogan atau kesombongan. Kalau sudah mencintai uang, saudara, fokusnya uang mereka itu akan arogan, kesombongan. Apa-apa sedikit diukur, uangmu berapa, investasimu berapa, tabunganmu berapa, kamu tinggal di perumahan mana. Tolak ukurnya uang. Inilah kesombongan, arogan sekali. Dan need atau kebutuhan. BBM baru naik ya kemarin, kebutuhan-kebutuhan meningkat. Ya. Istri kemarin info, belanja di Burma biasanya habis sekian, sekarang habis sekian, sudah tanda-tanda. Karena BBM naik. Bagaimana kita memanage? Ya. Bagaimana kita menata? Ya. Di sini, ya. Mungkin ibu-ibu ya juga sudah laporan kepada suaminya. Enggak tahu Pak Kasman sudah dilapori belum? Bu Damai sudah lapor? Duluan. Ya, di sini ya, pasti di situ. Tapi kalau kita diberi akal, diberi hikmat oleh Tuhan, kita bisa memanage. Sehingga kebutuhan yang kita butuhkan, sehingga banyak keinginan, kalau kita tidak manage dengan baik, saudara, di situ kita akan terseret. Akibatnya apa? Kita goda. Tanggal muda, senang belanja-belanja, tergoda. Baru minggu kedua, minggu ketiga gajinya sudah habis. Karena kebutuhan-kebutuhan itu kita nggak bisa memanage. Semua yang terlihat indah, ingin coba. Ada tawaran. Saya itu hampir tiap hari ya di SMS. Pinjaman, cuma mudah, 5 juta. Sudah kirim aja KTP, udah. Tiap hari ada SMS gitu. Kalau keinginan-keinginan tidak sesuai kebutuhan kita, saudara, kita tergoda. Bahkan syaratnya mudah, simpel, cepat dapat. Kita akan terjatuh, akhirnya terseret. Uang. Kita mendewakan, mengkultuskan. Kesetiaan mulai luntur, ada kesombongan, kita mulai gaya hidup konsumtif yang nggak perlu dibeli. Akhirnya kita mendewakan. Uang nomor 1, Tuhan nomor 2, istri nomor 3, anak-anak nomor sekian. Inilah akibat karena terlalu mencintai uang. Sehingga sedikit diukur uang dan uang. Dan itu bisa menyeret orang dalam dosa. Mari kita lihat contoh beberapa ini. Alkitab itu kalau menjelaskan, memberi contoh, enggak menutupi. Ya. Daud pun keburukannya, Yudas, Ananias dan Safira, dan kebaikannya semua dibuka. Supaya kita bisa memilih yang terbaik. Ya. Uang menjadi hamba kita. Jangan uang dijadikan tuan kita. Kalau uang jadi tuan kita, kita disetir seperti Yudas Iskariot. Kesetiaannya kepada Yesus dinilai 30 keping perak. Sekecil itukah? Dia memahami kasih pengorbanan Kristus? Atau seperti Anas dan Safira? Kalau segalanya diukur dengan uang, tatkala Rasul Petrus bertanya, berapa harga sebidang tanah yang sudah engkau jual? Kisah para Rasul pasal 5 ya. Ternyata suami ini dan istri ini sudah bersekongkol. Sekian. Akhirnya Roh Allah menegur suami istri Ananias dan Safira ini.
akhirnya di depan orang banyak, ya, mereka meninggal secara tragis. Karena orientasinya apa? Uang dan uang. Mari kita melihat, ya, janda miskin dipuji Yesus selangit. Di Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Dipuji selangit janda miskin ini. Banyak orang kaya memberikan dari sisanya. Justru janda miskin di sini memberi dari segenap hidupnya. Mungkin nggak tahu besok makan apa. Ini janda miskin. Sehingga Yesus memuji setinggi langit janda miskin itu. Kalau kita diberi tanggung jawab besar, perkara besar, gajinya besar. Itulah para Farisi dan imam kepala. Tatkala Yesus di bait Allah melihat peristiwa itu, Yesus tidak memuji para imam kepala, para orang kaya itu. Memberinya banyak, memberinya lebih, tapi dari sisanya. Karena itu juga jangan kecil hati tatkala kita memberikan sedikit, tapi itu dari jerih payah kita. Dari hasil kita, ungkapan sukacita kita di hadapan Tuhan. Justru di situ yang dipuji Yesus. Kadang banyak orang membandingkan. Oh, dia bisa memberi lebih, saya tidak. Dia mengukur dirinya dengan orang lain. Tidak bijak. Kan itu Paulus katakan, ini kukatakan bukan karena aku kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Atau autarkes, ya, cukup merasa puas. Paulus bisa menuntut gaji kepada jemaat-jemaat yang pernah dirintisnya. Karena itu hak juga kewajibannya. Tapi Paulus tidak melakukan itu. Ya, seperti kemarin apa? Aku bebas. Meskipun aku bebas tidak terikat gereja A, gereja B. Karena sudah aku menabur Injil, seharusnya aku dapat hakku, tapi aku tidak. Tapi aku bebas menjadi hamba untuk Injil. Kan itu Paulus katakan, aku tahu kekurangan seperti apa. Dan aku belajar mencukupkan diri. Aku belajar puas apa yang kuterima hari ini. Di sini saudara, kita bisa memanage berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita dengan bijak, dengan baik. Itu firman Tuhan yang diajarkan bagi saya, kita semua. Belajar mencukupkan diri. Jangan mentang-mentang gaji muda, atau sekarang kartu kredit, semuanya mudah, uang di tangan. Mau pinjemnya semangat, tapi tatkala mau membayar kita sudah puyeng, kita sudah pusing. Bahkan ada yang mengakhiri hidupnya. Karena sudah terlilit hutang. Kalau sudah terlilit hutang, seperti apa kehidupannya? Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Uangnya tidak untuk modal, tapi untuk nutupi utangnya. Pinjam lagi untuk nutupi utangnya. Sehingga kehidupan keluarga itu terlilit. Tidak menikmati shalom dari Tuhan. Dan kita belajar dari jemaat Makedonia. Meskipun dia itu menderita, meskipun miskin saudara, dan banyak ujian dan tantangan, apa kehidupan jemaat Makedonia? Tentang pelayanan, tentang kasih, dia tetap kedepankan. Tidak surut, ya. Bapak Ibu bisa melihat jemaat Makedonia kehidupannya. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7. Ya. Imannya banyak tantangan, secara ekonomi pas-pasan. Tapi kesetiaannya kepada Tuhan, dalam pelayanan kasih, dedikasinya bahkan tidak menjual imannya. Ingat, pokok bacaan tadi, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Terlalu cinta uang itu banyak orang menjual imannya. Dan terlalu mencintai orang itu banyak orang bersedih, banyak orang berduka di tengah-tengah kehidupannya. Karena
tidak memanage berkat Tuhan dengan baik. Lanjut Mbak. Karena itu kebahagiaan tidak diukur seberapa gaji Bapak Ibu tiap bulan. Seberapa banyak kita menabung tiap bulan. Kebutuhan kita tiap bulan. Tapi apa? Banyaknya uang tidak menjamin kebahagiaan, tetapi mensyukuri rezeki yang ada akan membawa kebahagiaan. Kita menikah supaya bahagia. Kita bekerja supaya bisa menghidupi diri. Tujuannya simpelnya ada sukacita, ada bahagia gitu. Tapi kebahagiaan tidak dijamin banyaknya uang kita. Tapi sejauh mana kita mensyukuri berkat itu, rezeki itu kita menemukan kebahagiaan. Uang bisa membeli perhatian, tapi bukan ketulusan. Uang bisa membeli kecantikan, tapi bukan kesetiaan. Oke, dengan uang banyak kita bisa mempercantik diri, mempertampan diri. Ya. Menambah hidung kita makin mancung, kulit kita semakin mulus. Ya. Kita umur 60 kelihatan 40, bisa dengan uang itu, apalagi sekarang canggih gitu ya. Tapi apakah di situ kebahagiaan? Hal yang di luar tidak, yang di dalam. Ya. Sekecil apapun uangnya akan cukup bila kita digunakan untuk hidup. Seperti Paulus tadi. Ya. Tapi sebanyak apapun uang kita tidak akan pernah cukup jika hanya untuk memenuhi gaya hidup. Nah di sini. Tidak belajar seperti Paulus tadi. Aku belajar mencukupkan diriku. Kata saat kekurangan aku tetap survive, tidak menyangkal Tuhan. Saat berkat ada aku tetap memuliakan Tuhan. Tapi banyak orang sekarang mengejar gaya hidup. Ya. HP masih bagus loh ya. Ganti. Karena gengsi, kanan kirinya HP-nya baru. Ya. Oh kameranya canggih. Wah semuanya oke, keluaran terbaru. Karena kanan kirinya HP-nya ganti malu. Padahal itu enggak sesuai fungsinya. Padahal HP 10-an juta, 20-an juta, cuma untuk gaya-gaya. Gaji seberapapun tidak akan puas orang. Wah sepeda motor masih bagus, karena temannya banyak motornya ganti. Mobil atau yang lainnya. Karena apa? Mengejar gaya hidup. Dengan gaya hidup itu merasa disanjung, merasa dipuja. Justru kekuatan kita tidak sebanding apa yang kita beli. Sehingga apa? Kita terjerumus, saudara. Kita tidak mau belajar mencukupkan diri. Sehingga gaya hidup itu yang terlalu konsumtif membuat orang terseret, baik hutang dan bisa mengorbankan iman. Jadi tolak ukur sukacita kebahagiaan tidak sebanyak uang kita berapa. Tapi bagaimana kita memaknai, mensyukuri berkat Tuhan itu. Lanjut. Mari, dikatakan tadi, ya, karena terlalu mencintai uang, sehingga semua itu akar kejahatan ada di dalam pikiran, otak, perbuatan orang itu. Kan itu firman Tuhan mengajak kita. Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah. Ya, kita merasa puas, mencukupkan dirimu dengan gajimu. Kalau kita ingin uang kita nambah, ya kerja keras. Jangan judi online atau spekulasi. Tadi ya, robot dagang emas tadi. Harus 24 jam mengikuti itu. Falas perdagangan di situ. Sejauh mana? Kripto,
untungnya seberapa. Sehingga terseret orang. Karena apa? Tidak mensyukuri, tidak merasa puas. Kebutuhan banyak, gajinya pas-pasan untuk sebulan. Mari kita belajar dari firman Tuhan di sini. Jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Konteksnya ini Yohanes Pembaptis berbicara pada prajurit tentara saat itu. Tentara Romawi, ya, kalau kamu kan menerima Mesias dan selamat, jangan memeras, cukupkan gajimu, jangan menindas. Seperti berita 2 bulan ini ya, bahkan kelihatannya terus-menerus di situ, karena sudah campur baur, gitu ya. Pak Sambo kepolisian di situ, ya. Kekuasaan akhirnya semuanya terjebak seperti itu. Semua berita dipenuhi itu. Di warung kopi, di tempat olahraga, di rumah, ceritanya itu. Ya. Apalagi ada lagi. Semakin kemana-mana. Ya. Mari kita belajar merasa puas. Ingat, uang tidak jahat. Kembali ke kita. Kalau uang itu kita jadikan hamba, kita yang mengatur. Tapi kalau uang itu kita jadikan tuan, saudara, kita diperbudak oleh uang itu. Paulus juga pesan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah Arkeo dirimu dengan apa yang ada padamu. Tidak Yohanes Pembaptis, tidak Tuhan Yesus, tidak Paulus. Kita diajarkan di sini, saudara, belajar mencukupkan diri. Belajar mensyukuri rezeki. Belajar mensyukuri berkat Tuhan yang ada di tangan kita. Kalau kita syukuri dengan benar, dengan ikhlas dan tulus, saudara, berkat itu menyusul, Tuhan akan melipat gandakan. Saya yakin melalui doa, melalui usaha Bapak Ibu, Tuhan akan lipatkan. Sebab uang itu ungkapan sukacita kita, berkat Tuhan. Karena itu bentuk kepuasan, rasa cukup, ungkapan syukur itulah kepada Tuhan. Yang terakhir, saya akronimkan. Ya. Uang adalah perlindungan jika digunakan dengan hikmat. Kata orang bijak atau pengkhotbah. Ingat, uang itu adalah perlindungan jika digunakan dengan hikmat. Bukan dosa, kita kaya, kita banyak uang, bukan dosa. Itu berkat dengan usaha jerih payah kita. Itu berkat, bisa kita nikmati, syukuri, untuk rekreasi. Ya. Sebagai ungkapan sukacita, Tuhan sudah memberkati. Karena itu uang, saya akronimkan ucapan syukur kita. Bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Melalui usaha kita, pekerjaan kita ucapkan syukur. Baru kita merasa cukup, baru kita merasa puas. Dan itu anugerah. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, hidup kita itu sudah anugerah. Kita mempunyai anak, kita mempunyai pasangan, kita mempunyai istri, mempunyai mobil, mempunyai rumah. Semua itu anugerah. Kita itu cuma hak pakai. Kalau firman Tuhan mengatakan, dunia itu empunya Tuhan, milik Tuhan. Anak, cucu kita, teman, harta kita, titipan. Harus disyukuri. Kita punya hak pakai. Sadar nggak sadar? Karena itu termasuk uang kita, itu anugerah. Meskipun kita sudah bekerja keras, itu anugerah dari Tuhan. Neraca. Atau kesehatan keuangan. Kalau dalam perusahaan, fungsinya neraca itu untuk mengetahui sejauh mana kesehatan uang perusahaan itu.
perusahaan akan mengembangkan usaha ini. Keuangannya gimana, sehat enggak? Diukur, ditafsirkan, uangnya bagus enggak? Kalau enggak sesuai keuangan perusahaan, kalau mau gini resikonya seperti apa? Kalau gini, jadi menaksir kesehatan uang. Kalau dalam keluarga gimana? Bapak Ibu sebagai kepala keluarga, keuangan kami sehat enggak? Kalau kekuatan kami itu 100 kilo, kita mau mencoba pinjam 500 kilo, ya berat kita. Bukan mengesampingkan iman loh ya, tapi nalar kita. Ingat hari ini kita diajarkan apa sekolah minggu? Mempertimbangkan resiko. Yesus saja mengajarkan, kalau kamu mau membangun menara, kekuatanmu segini, kamu bangun segini bagaimana? Bisa bertahan. Kalau 2 lantai, 3 lantai, 5 lantai, semuanya ada ukurannya. Itu Pak Tri lebih mudeng itu ya. Orang sipil, Karen, atau orang yang sipil di situ. Kalau 2 lantai, kondisinya sekian. Situasinya sekian. Diperhitungkan, Tuhan mengajarkan itu. Atau raja manakah yang mau berperang, lawannya 20.000, pasukan kamu cuma 10.000. Ya habislah kita. Artinya apa? Perlu prepare, perlu persiapan. Kita dikasih otak, kita dikasih nalar, berjalan di sini. Kalau kekuatan kita cuma 100 kilo, kita mau mencoba 500 kilo dengan iman, pret. Justru kita membawa istri, anak-anak kita, keluarga kita ke jurang kemiskinan. Beriman yang betul tidak gitu. Kekuatan kita, karena itu neraca atau kesehatan keuangan kita yang pegang. Uang kita jadikan hamba, kita gunakan dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Oke, mari kita gunakan dengan bijak. Uang itu berkat, kita syukuri. Ya. Bagus, kita kembangkan. Ingat, seperti perumpamaan, dikasih 1, 3, 5, 2 talenta, dikembangkan dengan baik. Lalu itu berguna, berlipat, kita syukuri. Ya, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita nikmati untuk liburan. Kita nikmati untuk rekreasi. Kita nikmati berbagi untuk sesama. Karena itu saudara, uang adalah perlindungan jika digunakan dengan hikmat. Ya, kalau ada uang lebih ya kita tabung. Karena keluarga itu kebutuhannya kadang mendesak. Orang tua kita di kampung sakit, kita disambati enggak ada. Disambati lagi tahun depan enggak ada. Karena gaya hidup kita enggak punya tabungan. Ya. Tiba-tiba anak kita sakit, kita tahu saudara kita sangat pelit, bagaimana? Makanya kalau ada uang sisa ditabung. Karena itu uang adalah perlindungan. Ya. Jika kita gunakan dengan bijak. Ya. Uang adalah berkat, uang tidak jahat, uang tidak dosa. Bagaimana tangan kita, pikiran hati kita memanagenya. Mari kita baca Pengkhotbah 7 ayat 12 di sini. Ya, sebelum kita berdoa. Mari 3, 4. Uang adalah perlindungan jika digunakan dengan hikmat. Mari saudara, apa yang sudah titipkan Tuhan, terkhusus uang di situ, kita gunakan dengan bijak. Uang itu perlindungan, menopang hidup kita. Gereja kita bisa survive, juga ada rasa syukur. Bentuk syukur kita kepada Tuhan ada persembahan, ada perpuluhan. Ada persembahan kasih, itu perlindungan. Keluarga kita bisa survive saat ini, ada uang. Hasil jerih payah doa Bapak Ibu, itu perlindungan, kita syukuri. Kalau kita belum punya tabungan, bagaimana? Bekerja, berdoa.
itu berkat dan akan menolong kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita fokus kepada kuat kuasa Tuhan. Kita sebagai keluarga yang mengenal Tuhan. Hari ini kita diajak belajar mencukupkan diri. Belajar berpuas diri. Seberapapun penghasilan kita. Terlebih di hadapan kita semua. Realita akan mungkin sudah Bapak Ibu hadapi. Mari memandang tangan kuasa Tuhan. Tuhan tidak tidur, tapi Tuhan peduli. Silakan musik mainkan pujian. Kita mempunyai Tuhan yang peduli. Seberapapun kebutuhan kita. Pandang Tuhan yang mengerti dan peduli setiap kebutuhan kita. Allah kita Allah yang hidup. Allah yang sanggup mencukupkan setiap kehidupan anak-anak. Dengan berdoa, dengan bekerja, kasih Tuhan menumpang. Kita pujikan sekali, lalu kita berdoa kepada Tuhan. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa Bapak Ibu, menundukkan kepala kita, hati kita di hadapan. Apapun persoalan kita, kesehatan kita, ekonomi kita, atau masalah-masalah yang lain Bapak Ibu. Ingat, hari ini dan seterusnya Allah sangat peduli. Allah sangat mengerti pergumulan kita. Tinggal bagaimana kita mau datang kepadanya, mau berserah kepadanya. Mari Bapak Ibu, kita serahkan hidup kita, keluarga kita ke tangan kuasanya. Kita bersyukur pendapatan yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kita. Kita bersyukur setiap pasangan, anak-anak, cucu yang sudah Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga kita. Kita mensyukuri pendapatan kita. Itu suatu kebahagiaan, suatu sukacita yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Apa gunanya kita berlimpah uang, kita banyak emas, kita banyak permata, kita banyak invest yang lain, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Sehingga kita tidak mengalami sukacita, kepuasan, rasa syukur tidak pernah cukup. Terima kasih Tuhan.
Firman-Mu hari ini mengajarkan bagi kami untuk kami terus belajar mencukupkan diri. Karena kami menyadari apa yang sudah Tuhan titipkan, materi, kekayaan atau rupiah dalam hidup kami, keluarga kami kelola dengan baik, dengan bijak. Karena itu berkat dari Engkau. Dan hari ini Tuhan kami menyerahkan setiap pekerjaan, kesehatan umat-Mu, jemaat-Mu. Usaha jerih payahnya Tuhan berkati. Menghasilkan rupiah sehingga ditata, sehingga mensyukuri, bisa berpuas diri atas berkat-berkat itu. Terima kasih Tuhan. Uang kami jadikan hamba, bukan kami jadikan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami tidak disetir, tidak diukur seberapa rupiah yang kami miliki. Tapi bagaimana uang, berkat atau rupiah itu kami gunakan dengan bijak. Karena itu perlindungan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami ke tangan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Sebelum kita doa berkat, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu, diharap sebentar dan bersabar sebelum kita tutup dalam doa berkat. Yang pertama, mengingatkan tanggal 7 September, hari Rabu, kita ada persekutuan doa malam atau doa Rabu, jam 7 sampai jam 8. Bapak Ibu bisa bergabung, kita saling menguatkan, mendoakan, ya, melalui firman, doa, dan kesaksian kita semua. Kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Tri Prasetyo. Ya. Via Google Meet, persekutuan doa kita Rabu. Yang kedua, Minggu 11 April, besok Minggu, firman Tuhan atau pengkhotbah dilayani oleh Diakon Sridadi Atiyanto. Ya. Rencana besok Minggu saya ada pelayanan di GPI Maleber, Bandung. Ya. Yang ketiga, mengingatkan jemaat yang belum bergabung dalam iuran kedukaan, ya, bisa bergabung, menghubungi pengurus gereja atau pengurus komisi kedukaan. Yang ulang tahun minggu pertama September, Bapak bisa melihat, ya, tanggal 3 kemarin Saudara Petra Samuel Kristiawan. Ulang tahun Petra, ya, Tuhan berkati. Tanggal 5 Ade Aurora Mila Jose Leivena, ya, Leiva. Yaitu ini ya, nggak ada, ini putri Mbak Michelle, ya, atau cucu Pak Mister, ya, mungkin di Surabaya, di Jakarta semuanya, ya, merayakan ulang tahun cucunya. Ya. Berikutnya tanggal 7 September Ibu Susila atau Ibu Parjo, selamat ulang tahun Ibu, ya, Tuhan berkati, sehat dan shalom dalam keluarga Ibu Parjo atau Ibu Susila. Ada yang berulang tahun September tapi belum tertulis, bisa japri ke saya atau ke Cia. Ya. Ada tambahan pengumuman dari mimbar, teman-teman yang baru pertama kali atau pernah, tapi belum kami sambut. Ibu Desti ada? Silakan berdiri Bu. Ya, ya, Bu Desti. Makasih Ibu Desti atau Ibu Andi, ini di Pilar Mas, utama ini Bu ya. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Pak Andi ikut Bu? Oh ya, sama anak-anak ya. Berikutnya Ibu Ani atau Ani Sinurat, ada? Terima kasih Ibu dari Cipate, ya. Gitu ya. Ibu Sinurat, Ani Sinurat, terima kasih dari Gereja GB Isa Al-Masih, Lampung. Wah, mamanya Tian, ya, terima kasih, ya,
mamanya Tian, ya. Salam Pendeta Elisan ya. Makasih sudah hadir. Juga Rina Sinurat, Ibu Rina, juga dari GPI Lampung, sama ya. Wah, GPI, iya. Pentakosta Indonesia, ya. Terima kasih Ibu Rina Sinurat, Tuhan berkati. Nuwun, ada lagi yang baru pertama kali hadir? Oh ya. Silakan berdiri, Mama Firly, sekeluarga ya sama papanya. Terima kasih Papa Firly dan Mama, juga Valen ya kakaknya. Terima kasih ya sudah ikut ibadah kita hari ini. Jadi Papa Mama Firly anak-anaknya itu sekolah di PAUD kita gitu ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada lagi, mari kita berdiri bersama-sama, kita mohon berkat kepada Bapa kita di surga. Kemuliaan hormat bagi Allah kami, sumber berkat, sumber pertolongan dan keselamatan jiwa raga kami. Kepada Allah Tritunggal, yang esa, Allah yang kami puja, kami sembah. Kepadamu Tuhan kami mohon berkat-Mu turun bagi hidup kami, bagi keluarga kami. Atas nama Allah Bapa di surga, Allah Anak di dalam Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan di surga, dan Allah Roh Kudus, sumber penyertaan pertolongan hidup kami. Berkat-Mu turun bagi kami semua.